Woi bro, lu udah daftar SBM belum? Woi bro, belum nih, gue masih bingung mau milihin jurusan akuntansi, manajemen, atau hubungan internasional. Bingung banget gue. Mama gue bilang A, gue bilang B. Lah, kok gitu sih? Lo nggak tahu ya kalau si Ong udah upload video tentang nilai skor UTBK Soshum di channel YouTube-nya? Iya ya. Emang di mana gue bisa nontonnya? Mau dong? Iya, makanya lo coba nonton deh. Rugi banget kalau nggak nonton. Nih videonya. Nih. Hai, kembali lagi di Dikeong Channel Tiong. So, aku seneng banget hari ini karena ini udah video kedua aku, yang mana hari ini aku bakal bahas tentang Ongpedia, tepatnya skor UTBK Soshum di Universitas Sriwijaya. Yeay! Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya karena gratis. Tis. Nah, ngomongin tentang UTBK, menurut aku ini yang sedang sangat dipikirkan sekali oleh anak-anak angkatan 2020, angkatan corona coy. Nah, makanya aku di sini mau ngasih referensi buat teman-teman sih sebenarnya, karena kan ada yang nggak tahu tuh berapa aja sih kalau nilai kita mau masuk universitas A, universitas B, atau gimana gitu. Nah, di sini gue mau nyajiin buat teman-teman semua berapa sih nilai skor UTBK kalau kamu mau masuk di Universitas Sriwijaya. Oke, langsung lanjut, check it out. Yang pertama itu dari jurusan Fakultas Hukum. Nah, karena di Universitas Sriwijaya itu fakultas hukumnya cuma ada satu jurusan, jadi cuma ilmu hukum. Nah, dari ilmu hukum sendiri, itu skor nilai yang aku dapetin dari survei yang pertama itu adalah 590, terus yang kedua adalah 524, teman-teman. Tapi yang perlu kalian pahami di sini adalah range hukum ini menurut aku kalian punya peluang yang cukup besar. Karena dari hukum sendiri kalau nggak salah 200-an gitu nerimanya. Jadi cukup banyak peluangnya gitu. Cuma yang kalian perlu perhatikan adalah nilai-nilainya itu kadang-kadang deket-deketan gitu loh. Misalnya skor 550 ada berapa orang gitu. Misalnya ada 10 orang. Nah, kalian harus perhatikan itu. Makanya cari-cari nilai aman 550 ke atas kalau kalian mau masuk di Fakultas Hukum begitu. Yang kedua adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Siapa yang bercita-cita jadi diplomat, atau jadi public relation, atau jadi pengambil kebijakan publik? Nah, tempatnya ada di FISIP. Kak, tapi aku nggak tahu nih berapa sih skor masuk di FISIP gitu. Nah, di sini aku udah rangkum 3 jurusan yang ada di FISIP beserta nilai skor UTBK-nya. Yang pertama adalah hubungan internasional, yang suka ikut MUN, yang suka jadi diplomat, yang suka debat, lo harus tahu gitu. Nah, di hubungan internasional ini menurut aku walaupun dia masih jurusan baru, dia tuh punya skor yang cukup tinggi loh gitu. Skor yang menurut aku masih bisa bersaing dengan jurusan-jurusan lain yang ada di FISIP. Nah, kemarin aku dapat skor yang pertama itu 580, yang kedua adalah 550. Makanya teman-teman, menurut aku yang perlu kalian perhatikan di sini adalah gimana caranya kalian tuh mengatur strategi nilai gitu. Kira-kira nilai aku masuk nggak ya di sini? Nah, karena dari hubungan internasional itu nilainya cukup deketan gitu, sekitar range 550 sampai 600 gitu. Kalian harus tahu dulu nih, kira-kira kalian bisa nggak nyampe skor gitu. Kalau kalian nyampe, aku saranin kalau ngambil. Tapi kalau kalian nggak nyampe, aku saranin nggak usah diambil dulu gitu. Atau gini, kalian ngambil di HI, terus pilihan keduanya cari range yang lebih rendah. Gitu teman-teman. Nah, jurusan kedua adalah ilmu administrasi publik. Yang mau jadi administrator muda. Nah, di ilmu administrasi publik ini menurut aku sejauh ini aku udah dapet survei bahwa passing grade dari ilmu administrasi negara ini menurut aku agak lebih kecil daripada hubungan internasional, tapi nggak jauh gitu, tapi masih ada satu tingkat di bawah ilmu administrasi publik, walaupun peminatnya cukup banyak sih menurut aku. Nah, 2 survei yang aku dapetin itu yang pertama adalah 558, yang kedua adalah sampai 521. Nah,
istilahnya kalian yang punya nilai pas-pasan dari 520-an atau 530-an itu masih punya peluang gitu loh, punya gambaran kalau kalian mau masuk administrasi publik gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga adalah kalian tuh jangan mengambil jurusan yang menurut aku deketan gini, misalnya kayak HI sama administrasi publik gitu, karena mereka tuh punya punya skor yang mirip-mirip gitu loh. Nah, usahakan cari jurusan yang agak lebih kecil skornya gitu, biar kalian punya pegangan kalau kalian nggak lulus di pilihan pertama. Yang ketiga ini menurut aku agak gimana ya, sebenarnya ini agak subjektif sih nilainya. Kalian tahu nggak sih berapa skor adik tingkatku masuk komunikasi Unsri? Skornya itu adalah 679. Gila ya tuh. Gila banget kan? Cuman menurut aku ini cuma kayak 1:100 gitu loh. Karena dari ilmu komunikasi sendiri kan rata-rata yang masuk 500 nilai tertinggi sosum itu nggak masuk. Berarti dia masih kisaran 550-60an gitu rata-ratanya. Berarti nilai adik tingkat aku ini mungkin salah satu yang tertinggi di jurusannya gitu. Cuma mungkin kalian juga perlu persiapan ya. Gila gitu, ada aja gitu orang yang masuk ilmu komunikasi dengan nilai segede itu. Artinya jurusan komunikasi ini salah satu jurusan yang cukup worth it buat kalian yang pengen jadi presenter, yang pengen jadi wartawan dan lain sebagainya macamnya. Oke. Nah, kita masuk lanjut di fakultas yang ketiga. Payo. Nah, fakultas ketiga ini adalah fakultasnya cewek-cewek fashionable. I'm a bitch. Jadi fakultas ketiga ini adalah dari fakultas ekonomi, cuan-cuan for life. Yeay. Nah, di fakultas ekonomi ada 3 jurusan yang bisa kalian ambil. Yang pertama itu manajemen, yang kedua adalah akuntansi, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi pembangunan. Tapi fakta buruknya adalah akuntansi dan ilmu manajemen itu masuk 500 skor tertinggi soshum di Indonesia. Artinya akuntansi itu di urutan pertama dengan skor 582,57 dan manajemen itu di urutan kedua 571,61. Persaingannya tuh benar-benar begitu kuat. Kalau nilai kalian masih di bawah 570-an atau 580-an, I'm sorry to say, kayaknya kalian harus mengubur dulu deh impian kalian masuk di ekonomi 2 jurusan tersebut. Karena rata-ratanya aja udah 570-an sampai 580-an. Which is kalian seenggaknya kalau mau mengamankan nilai itu di 580 ke atas, 590, 600 gitu. Karena kan walaupun kuotanya cukup gede, tapi kan persaingannya juga cukup banyak. Karena emang dari dulu kayak akuntansi sama manajemen itu 2 jurusan yang paling banyak peminatnya, teman-teman. Nah, gimana jurusan yang ketiga? Ilmu ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan bukan ilmunya, nggak ada. Nah, ilmu ekonomi pembangunan ini sedikit memberikan kelegaan buat kalian yang nggak nyampe skor di sana gitu. Misalnya kalian ikut TO nih, kan sekarang sistem di tahun 2020 kan nggak ada lagi tuh bisa ngeliat skor. Nah, mungkin kalian bisa ngeliat skor kalian di TO kalian gitu. Kalau kalian nggak lolos di 2 jurusan tadi, tapi kalian mau ngambil ekonomi, kalian bisa cari pilihan di ekonomi pembangunan. Nah, walaupun grade-nya agak sedikit rendah dari 2 jurusan tersebut, tapi kalian masih perlu belajar pakai banget loh teman-teman gitu. Karena survei aku kemarin kecil-kecilan itu, aku dapat 2 survei. Yang pertama nilainya itu 621 dan yang kedua adalah 522. Artinya skornya itu dari sekitar 520 sampai 620 gitu. Nah, wah, berarti aku punya kesempatan walaupun nilai aku 520, 530-an. Iya, benar punya kesempatan. Cuma yang perlu kalian pahami adalah jangan sampai kalian tuh ngambil jurusan itu pas-pasan banget nilainya. Usahakan misalnya kalau mau ilmu misalnya ekonomi pembangunan. Nah, usahakan 540 atau 550 gitu. Artinya kalian seenggaknya udah mengamankan posisi kalian sedikit lebih tinggi. Siapa tahu tahun ini karena orang udah tahu misalnya jurusan ilmu ekonomi pembangunan ini lebih rendah grade-nya daripada manajemen dan akuntansi. Nah, mereka akhirnya mencari nilai yang lebih tinggi gitu. Makanya
di other option kalian harus benar-benar melihat nilai kalian itu cocok atau enggak di sana. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, which is this is my beloved faculty, terutama di jurusan aku sendiri. Nah, di FKIP ini sendiri aku nggak punya banyak survei jurusannya ya, cuma dapat satu jurusan, which is di jurusan aku sendiri, yaitu pendidikan sejarah. Nah, yang cukup aku terkejut adalah tahun ini sejarah cukup tinggi ya, peminatnya. Dari kalau tahun kemarin itu 350-an kalau nggak salah. Terus tahun 2019 itu peminatnya sampai 534 orang. Dan skor nilainya itu juga nggak bisa dianggap remeh gitu. Kemarin aku dapat beberapa survei, itu ada yang nilainya 595. Terus ada yang dapat 550-an, terus ada yang dapat juga 521, itu yang paling kecil. Terus juga sepupu aku kemarin itu mau ngambil sejarah di pilihan kedua dengan nilai 505 dan dia nggak dapat, teman-teman. Agak sedikit gimana ya gitu istilahnya. Cuma emang benar-benar persaingan itu begitu ketat, entah di jurusan apa, entah di fakultas apa, benar-benar ketat. Nah, itu sih jurusan-jurusan yang udah aku sebutin. Nah, selanjutnya adalah tips dan trik nih buat teman-teman yang mau daftar di Soshum Universitas Sriwijaya. Sebenarnya tadi yang nilai-nilai aku udah sebutin tadi dari FH, FISIP, ekonomi sama FKIP itu nggak jauh-jauh range-nya, itu dari 520 sampai 650. Itu common-nya ya, nilai yang sering banget ada di Universitas Sriwijaya. Artinya, teman-teman sekarang tidak bisa mengeneralisir lagi nih jurusan mana yang rendah, jurusan mana yang tinggi, dan jurusan yang mana yang sedang gitu. Teman-teman harus lihat dulu potensial teman-teman di mana. Nah, menentukan potensinya ini melewati dari TO kalian. TO kalian nyampainya kemana nilainya? Oh, nilai gue sampai 550. Berarti gue ada dong kesempatan buat masuk sejarah, ada dong kesempatan buat masuk ekonomi pembangunan. Oh, misalnya nilai gue nggak sampai 570 nih. Berarti which is kalau kalian mau masuk ekonomi manajemen ataupun akuntansi, kesempatannya lebih kecil. Nah, itu yang perlu kalian sadari bersama gitu. Karena di sistem 2020 ini setahu aku kita nggak tahu nilai, tapi kita daftar dulu kayak sistem tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita langsung daftar tanpa tahu nilai kita berapa gitu. Langsung nanti pengumuman. Jadi kayak misteri ilahi. Nah, penting banget buat kalian yang mau ikut SBM tahun ini, coba dulu deh try out. Terus kalian tahu nilai kalian di mana, kemudian kalian bisa memperkirakan nanti skor di sub materi ini berapa, sub materi ini berapa. Karena kan cuma skor TPS nih, which is, dan juga katanya kemarin aku dapat juga info dari adikku bahwa pas di kuantitatif itu ada soal-soal bahasa Inggris yang nilai dia tadi 600-an, terus gara-gara ada perubahan kuantitatif pakai bahasa Inggris, dia tuh langsung anjlok sampai 500 ke 400, hampir nyampe 400 gitu. Nah, makanya kalian tuh harus lebih ke gimana caranya kalian menstrategikan diri kalian. Gitu teman-teman tipsnya. Okur. Mungkin cukup dari sini dulu ya tips dan trik serta skor UTBK di Universitas Sriwijaya kali ini. Oke? Butuh banget. Selanjutnya kalian pengen video apa teman-teman? Bisa komen di bawah ini. Oke? Yang penting adalah jangan lupa berusaha, jangan lupa berdoa, dan terus semangat menggapai cita-cita. Itu quote of the day. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi.